3, 2, 1. Halo sob, akhirnya kita bisa bertemu lagi, bertemu dengan keadaan yang sebisa mungkin kita harus sehat selalu ya kan ya sob ya. Sebelum gue mau memulai konten kali ini, kalau gue ada salah kata atau gue ada salah ucap, gue pengen ya memohon maaf. Ini cuman sebuah konten cerita, sebuah konten story, sebuah konten mempresentasikan formal banget, mengutarakan hal-hal yang ya bisa dibilang sedikit penting yang mau kita bahas terjadi di sekitar kita saat ini, mungkin terjadi di kehidupan kalian, mungkin terjadi di kehidupan gua juga ya sob. Gua pengen membahas tentang virus Omicron sob, dimana di virus Omicron gelombang ketiga ini, yaitu virus COVID-19 juga yang termasuk virus COVID-19 yang gelombang ketiga ini, bisa dibilang kalau menurut berita-berita ya sob ya, penaikannya begitu cepat sekali sob. Gue begitu faktanya, gue mengikuti berita berhari-hari, mungkin bisa dibilang penaikannya tuh kenaikan virusnya, menularnya lebih cepat, lebih dampaknya menularnya lebih parah dibandingkan gelombang yang kedua kemarin sob. Karena gua alumni COVID gelombang kedua yang kemarin sob, sekarang kan katanya tuh gelombang ketiga kan Omicron ini ya sob ya. Ya buktinya kalau di lingkungan gua sangat terasa sekali sob, percepatan penularannya dari virus COVID-19 Omicron ini. Buktinya di sekitar lingkungan gua, kita ambil contoh di lingkungan RT gua aja ya sob ya, yang cuman yang sebaris segang gitu kan, 2 gang lah gitu kan ya, sudah bisa dibilang mungkin 7-9 orang sob kalau nggak salah ya, kurang lebihnya kalau nggak salah 7 orang lah, 7-8 orangan yang sudah tertular atau terpapar virus COVID Omicron ini. Karena memang benar sob, berarti memang benar nih dampak penularannya begitu cepat sekali, begitu kencang sekali, begitu agresif sekali kan dampak penularannya. Walaupun katanya kan virus ini nggak begitu parah, apalagi buat yang sudah divaksin, punya antibodi berlebih, jadi virus ini tidak menyerang tubuh begitu parah. Nggak kayak gue dulu yang pas gelombang 2 gue belum kenal vaksin sama sekali kan, belum kena vaksin, apalagi gue ada penyakit bawaan, gue terserang ya bisa dibilang dampaknya parah sih sob gitu. Nah kembali lagi ke virus Omicron ini, ya kurang lebih di lingkungan gue yang baru sejalur tetangga gue tadi, RT gue tadi gitu kan, udah terlebih ya 7 orang lah, 7-8 orangan lah gitu kan yang terkena. Tapi emang gejala-gejalanya atau pas terserangnya nggak begitu parah sob penyakitnya sob. Itu baru di lingkungan RT, lingkungan keluarga gue aja ya sob ya. Nah lain cerita di keluarga gue, termasuk keluarga sepupu gue gitu kan. Dan baru-baru ini, kurang lebih tepatnya masih ya di minggu-minggu kemarin lah, Senin minggu kemarin gitu kan, hari Senin Selasa minggu kemarin, dinyatakan kakak kandung gue gitu kan terserang virus Omicron ini gitu. Tapi dia isolasinya di tempat rekannya, karena berhubung di rumah gua kamar mandi cuma satu, dan mungkin kakak gua sadar gitu kan, giliran kalau gua kena dampaknya atau nyokap gua kena dampaknya, bisa yang terjadi di virus COVID sebelumnya. Bisa kalian lihat di konten gua sebelumnya juga ada tuh yang pas gua kena virus COVID-19 yang pas di gelombang 2 sob. Itu kan dampaknya parah ya kalau buat gue dan nyokap gue, makanya kakak gue menghindari itu sob, nggak mau kena. Jadi ya lebih baik dia
mengungsi aja di rekannya tersebut ya kan, di temennya tersebut sob. Kalau ya kita ambil contohnya dari kakak gue ya sob ya. Kakak gue sih termasuk yang daya tahan tubuhnya bagus gitu sob. Daya tahan tubuhnya bagus, tapi dia ketika dia sedang kecapean bekerja, ketika dia sedang kecapean berolahraga, ya pasti ada apa ya, badan tuh suatu saat ada merasa dropnya sedikit gitu. Nah di situ mungkin virusnya masuk. Memang dilihat sih gejalanya nggak terlalu parah ya, kayak tenggorokannya mulai sakit, batuk-batuk lah, terus pilek. Oke, disangkain itu ya panas dalam biasa kali sob ya, atau apalah gitu kan. Nah di hari berikutnya mulai itu agak-agak panas dingin mungkin ya, tapi nggak separah kan kakak gua terkena juga ya di virus COVID gelombang 2 yang kemarin ya. Itu nggak separah yang sebelumnya COVID yang dia terima sebelumnya. Oke, dia terkena pas COVID dia tes pertama masih negatif tuh sob, masih negatif. Dan besoknya dia melakukan tes lagi, ternyata positif sob. Oke lah, dia langsung mengungsikan ke rumah rekannya, kerabatnya gitu kan. Nah gitu sob. Jadi kalau dibilang cepat virus Omicron ini, penularannya sangat cepat sekali sob, gitu sob. Jadi buat kalian sob-sob semuanya, sobat santuy semuanya, ya lebih berhati-hatilah dengan virus Omicron ini. Memang dampaknya atau gejalanya nggak begitu parah gitu kan, cuman batuk pilek kayak flu biasa gitu, batuk biasa, tenggorokannya sakit kayak gatel biasa gitu mungkin ya. Tapi virus ini cepet sob penularannya. Dan akan tetapi gua kemarin juga dari dokter kan ya, dari dokter, virus corona ini ada beberapa yang menyerang kayak langsung bisa ke organ jantung gitu sob. Berarti kan benar-benar fatality-nya bahaya banget ya kan, parah juga sob. Nah ya kalau dari keluarga gua sendiri ya, keluarga gua sendiri yang terkena bisa sekarang ada bude gua, terus ada sepupu gua, terus ada kakak sepupu gua juga, terus ada sepupu gua lagi, terus ada kakak kandung gua tuh, terus ada ya kurang lebih 5-6 orangan lah sob kalau di keluarga gua sendiri, keluarga inti gua sendiri ya. Tapi kalau di keluarga deket yang banget gua baru kakak gua doang. Kemarin pas kakak gua kena, scare dong gua, takut banget gua kena bang. Lagi waktu yang di gelombang 2 nyokap gua kena, misalkan sekarang seminggu ke depannya gua baru aktif tuh virus corona di tubuh gua, baru on gitu kan, baru on. Nah terus baru on terus penularannya ketika tubuh gua emang sedang drop aja ya kan, sedang drop, imun gua sedang turun, mungkin virus corona itu beraktif di tubuh gua. Nah gua pas kakak gua terserang kemarin, worry scare mah ada sob, bener. Gua nggak mau banget tuh gua ketularan lagi, gua takut banget. Nggak mau, apalagi sampai masuk, ngebayangin masuk IGD lagi ya kan. Masuk IGD, sering beberapa kali melihat orang yang tidak bernyawa dicabut nyawanya. Aduh, pengalaman gua di IGD sangat-sangat tidak terlupakan sob. Parah, itu suatu pengalaman yang mungkin sampai sepanjang hidup gua bisa gua ingat sob. Disuntik, diinfuskan cairan, ada kali cairan 2 3 botol yang harganya lu tahu nggak lu sob, harganya berapa tuh?
13 juta sob, satu tabung cairannya gitu. Mengerikan kan sob. Untung tuh bayar sedikit itu cuman sedikit, cuman ya nggak sedikit juga sih, menguras kantong tabungan nyokap gua juga. Dan atas bantuan pemerintah, makanya makasih banget tuh sama pemerintah. Terus belum lagi ada cairan yang 2,5 jutaan yang buat diinfuskan, langsung masukkan ke dalam tubuh gua. Ada kali lebih tuh dari 6 botol yang 2,5 juta satu botolnya. Makanya dari kemarin tuh itu sob, gua absen buat ngebuat konten nih. Mungkin sedikit kepikiran juga. Terus kirain gue lagi kerja atau lagi ngedit video, gue suka minum kopi banyak. Sehari bisa nyampe, kalau gue pikir-pikir mungkin sehari bisa nyampe 4 gelas kali ya. Bodoh juga tuh gue, tolol gue. Jadinya mungkin yang gue alamin kayak agak-agak sesak napas. Gue kira wah kena nih gue sesak napas gitu. Pas gue minumin obat asam lambung, enakan sih sob, ternyata asam lambung gue naik. Asam lambung ditambah pikiran kita jelek aja, kita punya banyak pikiran, hidup kita lagi memikirkan suatu masalah yang terulang terus menerus, kita tertekan terus gitu kan, bisa terkena asam lambung sob. Contoh kasusnya nih sob, kalau nggak salah kakak sepupu gue yang pengacara, dia punya teman, punya kerabat, dia kerja di suatu perusahaan lawyer yang tekanannya tuh tinggi banget sob. Tadinya dia nggak punya penyakit asam lambung sob, karena dia punya tekanan pikiran yang selalu mikir, yang membuat dia stres terus menerus. Adalah penyakit GERD, asam lambung itu sob. Wah parah juga nih asam lambung. Emang asam lambung tuh kalau kita udah punya penyakit asam lambung, nggak boleh punya pikiran terus menerus yang selalu harus dipikirin terus, yang membuat diri kita terdesak untuk mikirin itu terus, jadi bisa muncul. Nah itu yang mungkin gue alamin kemarin sob. Dada gue terasa kayak penuh, kayak kembung gitu di perut gue. Mungkin udah mulai naik ke dada, jangan sampai lagi ya sob ya. Parah sih sob. Terus udah mulai berdahak kayak masuk angin gitu. Dan terus-terusan tuh kan berdahaknya, parah sob. Gue males. Jadi buat konten tuh kayak nggak mood gitu. Belum lagi adalah kepikiran tentang kakak gue, kepikiran yang lain-lain lagi. Wah parah sob. Jadi pikiran kemana-mana. Belum lagi ditambah gara-gara mikir itu kan diam gitu, merenung atau lagi mengerjakan sesuatu, lagi ngedit minum kopi terus sob. Udah tahu sendiri kan kalau gue lagi makan lagi dikurangin kan sob ya. Wah itu dia parah. Ternyata kalau asam lambung juga bisa membuat perut. Dan kalau asam lambung itu ya sob ya, juga ya setahu gue ya sob ya, kan bisa membuat kayak napas menjadi pendek ya, kita gelisah jadi bertambah gitu kan. Jadi yang kayak gue nih, tadinya udah gampang berkeringat gara-gara asam lambung, jadi gampang banget keluar keringat dingin sob. Kalau gua ya sob ya. Mungkin kalau menurut lo kalian beda-beda lagi sob. Jadi selain napas gua pendek, jadi udah gampang capek, jadi lebih gampang capek lagi gua gara-gara kalau asam lambung naik, kalau lagi terserang asam lambung sob. Makanya sob kalau bisa ya kalian tuh jangan deh ya sob ya. Oke sob, balik lagi ke masalah Omicron. Kemarin gua tes dan malam tadi hasil udah keluar gitu kan. Alhamdulillah di tes yang terakhir ini udah dinyatakan emang bener-bener gua negatif, nggak ada positifnya sama sekali sob. Oke sob, jangan sampai kalian atau keluarga kalian atau orang terdekat kalian atau lingkungan orang terdekat kalian terserang oleh Omicron, apalagi asam lambung kalian. Jauhkan tuh pikiran-pikiran jelek ya, berpikir positif aja kalau bisa sob ya. Mungkin kalau karena
tekanan kerjaan, ya nggak ada yang tahu ya sob ya, bisa menyerang kapan aja mungkin gitu kan. Oke sob, sekali lagi patuhi protokol kesehatan yang lagi digencar-gencarkan 5M ya kan. Menjaga jarak, contohnya memakai masker dan lainnya bla 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 ya kan. Dekati protokol, jangan sekali-sekali coba melarangnya, karena benar-benar sob, sekali lagi gue bilang, Omikron itu lagi ganas-ganasnya, naik-naiknya sob. Walaupun dia mungkin nggak terlalu parah, atau karena daya tahan tubuh kita udah kebal karena vaksin gitu kan, udah punya daya tahan tubuh tambahan karena vaksin ya, tapi gitu jangan dianggap remeh sob. Bersyukur buat kalian yang udah vaksin, punya daya tahan tubuh lebih. Jadinya kalau mungkin contohnya kayak kakak gue sendiri, dia habis belum lama vaksin yang ketiga, vaksin booster yang ketiga, bisa terkena juga sob, walaupun dampaknya mungkin gak terlalu parah. Kayak gue pun sendiri, ketika kakak gue terkena, walaupun gue baru vaksin 2 kali, kalau mungkin gue terkena vaksin belum divaksin sama sekali, mungkin gue bisa terkena, tapi karena ada vaksin dan gue lagi rutin minum obat yang menambah dan melindungi daya tahan tubuh gue semakin kuat sob. Nah, jadi gitu, jangan meremehkan vaksin, segera vaksin yang belum vaksin. Oke sob, karena benar-benar ya vaksin tuh menambah kekebalan tubuh kalian sob, benar-benar lah itu sob, parah itu. Ayolah yang belum vaksin. Oke sob, sekian ya kita ngomongin Omikron di konten gua kali ini ya. Ada tambahan sedikit yang ngomongin asam lambung ya, nggak apa-apa lah, buat penambahan pengetahuan aja ya kan. Sampai ketemu di konten-konten ini selanjutnya. Semoga gue makin semangat lagi nih setelah asam lambung ya naik, asam lambungnya kumat, bisa semangat lagi membuat konten-konten. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. See you and bye.